Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di The Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 24 September 2024 ya. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini hari Selasa akan ada beberapa rilis data, terutama terkait dengan data consumer confidence dari Amerika Serikat yang akan rilis jam 9 malam nanti. Sebelumnya itu akan ada beberapa data terkait dengan data-data ekonomi kayak member FOMC Bowman akan speech jam 8 malam. Kemudian ada rilis data S&P HPI Composite ya. Data yang nggak akan terlalu gimana-gimana sih. Sedikit review aja untuk rilis data kemarin, itu ada data terkait dengan PMI, teman-teman, dari Uni Eropa kemarin PMI-nya drop, turun ke bawah level 50 poin. Kemudian dari Inggris juga turun dari 52,5 turun menjadi 51,5, which is ini menunjukkan bahwa ekonomi di Uni Eropa dan juga Inggris itu sedang mengalami penurunan atau defensif, sehingga mungkin beberapa perusahaan manufacturing ataupun services di sana itu tidak bisa melakukan ekspansi secara ekstrim. Sementara dari Amerika Serikat, data kemarin menunjukkan manufacturing mengalami keterpurukan yang turun ya. Tapi dari kompositnya justru masih bisa dibilang stabil. Jadi rilis data ini menunjukkan bahwa perekonomian sebenarnya masih dalam kondisi yang belum begitu pulih, teman-teman. Itu dari kalender ekonomi. Kita sekilas lihat ya kondisi dari market Bitcoin. Bitcoin kemarin volatile banget. Setelah closing time frame weekly, Bitcoin langsung dibantai turun ya. Turun sampai kisaran level 52,5, tapi cepat sekali balik naik lagi sampai 64 ribuan, 64.700 ya. Tapi akhirnya sekarang bertahan di kisaran 63.300. Ini menunjukkan memang kemarin itu ada volatilitas yang luar biasa pada market. Nanti kita akan lihat seperti apa data on-chain-nya. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa berita, di sini aku mau forward satu token yang bakalan listing di Gate.io, namanya adalah Wrap Bitcoin. Jadi ini sudah ada yang berhasil klaim ya di komunitas Telegram kita. Dia dapat sekitar berapa nih? Ya lumayan banyak nih, 226.000 ya. Oh sorry, 2.260.000 RBTC, teman-teman. Nah, ini ada khusus bagi teman-teman yang sudah punya GT token dan bisa klaim tokennya secara gratis di Gate.io, teman-teman. Jadi ini nama tokennya Wrap Bitcoin dengan lambang kelinci. Ini eksklusif bagi teman-teman yang memang sudah punya akun Gate.io dan juga sudah memiliki aset minimal 10 GT token, teman-teman. Bisa klaim Wrap Bitcoin secara gratis. Nah, di Gate.io sendiri itu tersedia banyak sekali project-project startup yang bisa teman-teman klaim secara gratis. Syaratnya adalah teman-teman wajib untuk KYC ya, kemudian punya aset minimal $10 di market spotnya Gate.io atau di dompet spotnya. Kemudian teman-teman bisa klik yang klaim semua di sini. Kemudian teman-teman ya sudah selesai bisa mengklaim ada 3 project airdrop yang dibagikan secara gratis di sini. Nanti tokennya akan langsung masuk ke wallet kita masing-masing. Gitu. Jadi di Gate.io sendiri tersedia banyak sekali project-project airdrop yang bisa teman-teman klaim secara gratis. Jadi buat teman-teman yang pengen banget untuk dapetin hadiah token-token tersebut, teman-teman bisa langsung menggunakan Gate.io. Nanti link pendaftarannya aku sertakan di kolom deskripsi. Di sini juga tersedia banyak sekali produk-produk seperti ada spot market ya untuk fitur-fiturnya, lalu juga ada market di futures, option, kemudian juga buat teman-teman yang staking juga tersedia itu, dan juga bagi teman-teman yang pengen copy trading juga di sini sudah tersedia, teman-teman. Itu jadi exchange yang cukup lengkap untuk pilihan menu dan juga fitur-fiturnya. Teman-teman bisa gunakan Gate.io kalau mau trading. Oke, dari berita beberapa data seperti inflow and outflow, kemarin ada inflow yang lumayan bagus, datangnya dari BlackRock, Fidelity, kemudian 21 Share, dan juga ada beberapa hedge fund lainnya. Overall inflow lebih banyak masuk ke Bitcoin sih. Kalau kita lihat dari data di source of value, ini ya inflow terjadi pada Bitcoin kelanjutan sejak beberapa hari terakhir.
Bitcoin ini terus mendapatkan akumulasi dari para retail yang invest di beberapa produk ETF milik dari hedge fund besar ini. Tidak hanya Bitcoin, namun juga Ethereum memperoleh inflow yang lumayan bagus. Datangnya lebih didominasi oleh Grayscale sama BlackRock. Kalau dari Grayscale ini Grayscale mini trust ya. Sementara dari BlackRock-nya itu Ethereum ETF, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah berita yang cenderung bagus dari sudut pandang adopsi ya dari beberapa hedge fund yang memang mendapatkan invest dari para retail. Kemudian kalau kita lihat dari long term on-chain support level signal, dilihat di sini bahwa kemungkinan Bitcoin akan menjelang fase rally-nya. Dilihat dari Bitcoin fund flow ratio, saat ini kita sudah berada di area hijau, di mana area hijau ini menunjukkan memang sudah terjadi peningkatan akumulasi dari para big fund, teman-teman. Ini artinya adalah fase-fase ideal para big fund untuk mengambil posisi mereka. Mungkin impact jangka panjangnya adalah adanya ledakan volume, tapi tidak akan terlalu memberikan sinyal untuk kenaikan atau rally yang cukup tinggi dalam jangka pendeknya. Namun ini merupakan sebuah proses akumulasi yang masih akan dibutuhkan oleh para hedge fund untuk mendapatkan barang ya sesuai dengan harga yang mereka sudah taksir. Dan saat ini level 32.000, 33.000 merupakan level yang cukup ideal untuk para hedge fund mengambil posisi untuk buyback setelah mereka ada distribusi kemarin di bulan Maret. Teman-teman, ini datanya lumayan positif dan semoga ini merupakan sebuah sinyal ya kalau market akan masuk ke fase bullish. Kemudian kalau kita lihat juga dari posisi USDT value, saat ini berada dalam posisi yang sangat-sangat tinggi. Ini artinya adalah market cap dari USDT semakin lama semakin meningkat. Teman-teman, harga USDT itu selalu sama 1:1 dengan dolar. Kalau market capnya naik, berarti ada jumlah USDT yang semakin besar ke pasar. Ya kan, itu berarti adalah ada pencetakan uang nih berupa USDT yang terus terjadi dalam periode tahun 2024 ini. Artinya kemana? Artinya adalah USDT biasanya dibeli atau digunakan untuk membeli kripto. Ya, yang mana kalau USDT-nya meningkat, ini merupakan sebuah sinyal kalau market kripto akan mengalami rally ke depannya. Ini adalah point of view yang bagus sebenarnya. Kita akan lihat seperti apa adopsi dari market ya, dari kripto sendiri di tahun 2024 ini. Kemudian kemarin juga ada berita terkait dengan pejabat Korsel kompak jual kripto gara-gara skandal politik. Anggota parlemen dari Korea Selatan rame-rame menjual aset kripto mereka setelah skandal politik dan juga mengguncang kepercayaan publik terkait dengan penggunaan aset kripto. Menurut laporan dari media lokal, ya hanya sekitar 36 dari 300 anggota Majelis Nasional Korea Selatan yang masih tercatat memiliki aset kripto. Nilai keseluruhan kepemilikan kripto mereka mencapai 0,01 dari total aset yang dilaporkan. Jadi nggak terlalu signifikan ya, nggak terlalu besar. Jadi ini Korea menunjukkan transparansinya terkait dengan kepemilikan aset-aset para pejabatnya. Ini merupakan sebuah keterbukaan informasi yang bagus dan juga bisa meningkatkan kepercayaan publik. Lalu berita terbaru datang dari Australia. Australia bertujuan untuk mengatur startup kripto dengan license layanan keuangan yang wajib. Jadi saat ini Australia cukup terbuka terhadap kripto, di mana memang dari regulasi di sana sekarang sedang digarap ya. Dan juga beberapa produk ETF Bitcoin sudah di-listing di Australia. Itu jadi makin lama makin terbuka dan juga proyek-proyek startup pun kabarnya harus mendapatkan regulasi di sana untuk memperdagangkan aset startup mereka di Australia, teman-teman. Jadi proyek-proyek startup sekarang kan banyak, apakah itu dari AI, dari meme coin, dari DeFi. Nah, itu kalau mereka mau mendapatkan investor dari Australia, mereka wajib untuk mendapatkan lisensi ya. Itu, kemudian dilihat dari data yang lain, ini dari Kyungju, dia mempublikasikan terkait dengan dominasi Chinese pool miner Bitcoin ya. Saat ini didominasi sebagian besar oleh China.
China menguasai 55% Chinese pools untuk mining pool hash rate distribution by country. Sementara Amerika Serikat hanya punya 40%. Sementara sisanya ini ada negara-negara lain seperti Meksiko, Jepang, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa China sangat-sangat mendominasi terkait dengan penambangan kripto di sana. Kendati demikian, pemerintah China masih dilaporkan ban kripto. Menarik, mereka ban kripto dari pemerintah, tapi operasi mining mayoritas dikuasai oleh China. Interesting, teman-teman. Ya, semoga sih tahun ini atau tahun depan nanti ada berita, China unban kripto. Regulasi dibuka, kemudian penyerapan institusi tidak hanya dari Hong Kong, tapi juga di daratan negara China. Semoga seperti itu berita ke depannya, guys. Nah, sekarang sekilas kita sedikit lihat ada berita dari Hamster. Kabarnya Hamster bakalan lagi melakukan blocking atau melakukan ban untuk para cheater ya. Kabarnya distribusi untuk season 1 sudah selesai dan kedepannya bakalan ada upcoming season di season kedua, dimana sekarang tampilannya sudah ada diamond ya teman-teman. Ini akan ada sekitar 15% yang akan dibagikan teman-teman. 15% dari total distribusi yang ada akan dibagikan, dan tentu saja lebih banyak jumlah hamster yang bakalan rilis ke pasar. Tapi banyak yang sudah terlanjur kecewa juga dengan Hamster Combat. Ini banyak tulisan kekecewaan dari para user ya terkait dengan distribusi yang mereka lakukan. Ya, kita akan lihat, tunggu bentar lagi akan ada listing di tanggal 29. Semoga yang masih sempat kebagian bisa cuan, teman-teman. Selain Hamster Combat juga ada game baru yang bakalan listing, namanya adalah Moonbix Binance. Ya, ini juga bakalan hype, teman-teman. Mungkin yang pengen garap, teman-teman bisa garap ya dari sekarang. Ini bakalan rame banget sih, karena project-project dari Telegram belakangan ini menyajikan banyak sekali airdrop secara gratis, dan itu pun ternyata banyak yang bisa diklaim. Banyak yang akhirnya tutup di tengah jalan, tapi banyak juga project-project yang akhirnya berhasil melisting airdrop. Ini meningkatkan kepercayaan publik, apalagi cara garap airdropnya di Telegram sangat-sangat simple, teman-teman. Jadi bisa teman-teman garap nih, namanya Moonbix Binance. Oke, berikutnya ada berita dari Celestia Foundation, dikabarkan baru saja mendapatkan investasi sekitar 100 juta US dollar. Ini bikin harga Celestia tadi meningkat ya. Tapi ini sebenarnya tidak 100, tapi 155 juta US dollar. Investasi ini berasal dari Syncrecy Capital, kemudian juga ada 1KX, lalu ada Robot Venture, ada Placeholder, dan juga masih banyak yang lainnya. Ini menunjukkan sebuah kepercayaan terhadap sebuah project dari Celestia yang baru saja mendapatkan investment. Semoga projectnya bisa tetap growth dan juga mengembangkan project modular blockchain yang memang bisa berguna untuk masyarakat. Ya, Celestia naik sekitar 14%. Koin mainan bandar nih. Aku perhatikan dia juga mantul di Fibo 61,8 guys. Semoga next target bisa rally ke 7,2 dolar untuk Celestia. Beberapa altcoin kemarin mengalami rally, kayak Worldcoin naik 10%. Kabarnya dia sudah mendapatkan license dari Malaysia ya. Teman-teman bisa pantau WLD. Siapa tahu menarik buat teman-teman. Kemudian kemarin juga aku perhatikan ada Fed AI baru saja confirm atau terlihat bullish. Ini masih ada gambaran ya. Sorry guys. Jadi aku memperhatikan pergerakan dari si Fed AI ini, ada pola inverse head and shoulders, teman-teman. Teman-teman boleh analisa lagi ya. Ini kemarin dia sudah breakout dan sekarang menuju ke poin 1,9 dolar. Semoga bisa achieve di jangka pendek. Manta juga kemarin ada sedikit rally ke 4,3% di poin 0,8 dolar. Dan beberapa altcoin kemarin mengalami rally karena BTC Dominance kemarin jebol turun sampai 2,6 dolar. Ini adalah momentum datangnya alt season. Tapi ini baru momentum, belum resmi atau belum belum confirm lah, teman-teman. Tapi semoga BTC Dominance bisa drop sehingga banyak altcoin bisa mendapatkan momentum untuk mendapatkan kenaikan. Ethereum pun kemarin juga sudah rally sekitar 3%.
sebuah indikasi yang bagus untuk pasar. Bitcoin overall steady di kisaran level 63.000, volume smart money bagus, tapi dari MACD masih mengindikasikan adanya potensi koreksi. Jadi buat teman-teman yang pengen akumulasi, altcoin mayoritas masih pada murah ya, tinggal teman-teman pilih-pilih mana yang menarik. Teman-teman, bagi teman-teman jadi analisa sendiri. Di sini aku cuma kasih gambaran aja, ada beberapa yang menarik kayak Fed AI, kemudian ada apa tadi tuh Celestia, lalu juga ada Solana juga bisa teman-teman pantau ya. Solana, kemudian TON juga dalam proses koreksi belakangan ini, teman-teman boleh pantau si TON. Ondo Finance juga udah diskon lumayan murah nih. Teman-teman, salah satu project dari yang disupport oleh BlackRock ya. Ini juga dia lagi berada di area resistance. Kalau dia bisa breakout, bisa jadi adalah sentimen bagus untuk Ondo. Apalagi volume smart money-nya kelihatan naik belakangan ini. Boleh dipantau Ondo Finance. Mungkin itu sih beberapa koin yang saya sempat spill. Mungkin nggak semua. Mungkin teman-teman ada pantau koin lain bisa sharing di kolom komentar ya. Siapa tahu next time kita bisa untuk ulas. Ya itu sih beberapa project-project yang menarik untuk saya saat ini. View saya lumayan bullish terhadap crypto, lumayan bullish terhadap Bitcoin juga. Jadi semoga ini adalah momentum. September berubah jadi September dan akan tetap continue di Oktober. Yes. Overall pergerakan Bitcoin bergerak dalam descending broadening wedge pattern. Kita belum breakout, belum konfirmasi, bull run belum terjadi. Jadi kesempatan untuk akumulasi pada market. Lalu gimana nih? Apakah Bitcoin ke 40.000? Waduh, ini masih banyak yang nunggu Bitcoin ke 40.000. Jujur saya pribadi belum pernah bilang Bitcoin ke 40.000 ya. Saya lebih percaya kalau Bitcoin ini bakalan mengalami koreksi-koreksi wajar saja. Karena kemarin BTC Dominance kan meningkat signifikan gitu. Tapi kalau ke 40.000 mungkin kita butuh suatu hal ya atau kebijakan yang mungkin parah banget sehingga menyebabkan pergerakan Bitcoin crash. Tapi untuk saat ini karena Bitcoin diserap oleh banyak institusi besar, miners juga belakangan sudah banyak yang pengap-pengap ya kan, karena biaya miningnya cenderung lebih besar daripada imbal hasil yang didapatkan karena Bitcoin halving. Rasanya nggak sampai segitu sih. Paling kalau drop parah banget ya 52.000 itu lebih realistis untuk dicapai dibandingkan ke 40.000. Tapi ya apapun itu semua bisa terjadi pada market. Jadi kalau teman-teman memang sudah menganalisa Bitcoin bisa ke 40.000 ya silakan dengan kepercayaan kalian. Kalau dari saya sendiri sih melihat ini ada probability tanda-tanda market akan rally atau bullish. Apalagi ada pemangkasan suku bunga The Fed kemarin 50 basis point dan masih akan terus berlanjut sampai akhir tahun ini sampai 50 basis point lagi. Jadi suku bunga ditaksir bisa ke 4,5% dan itu akan membuat likuiditas market akan naik, dimana orang-orang yang sebelumnya invest di deposito, wah ini bunganya tinggi, invest di deposito, akhirnya wah ini deposito udah mulai turun, pindahin dah asetnya ke beberapa aset kelas lain kayak di saham mungkin atau di properti, even di crypto. Bahkan gold pun kemarin juga sudah mengalami all time high teman-teman. Jadi ini kode keras bahwa market sekarang sudah mulai meningkat liquidity-nya gitu. Jadi semoga momentum untuk market kripto juga akan hadir ya di bulan September ini sampai di akhir tahun nanti. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Wah, ini banyak yang udah sharing. Thank you so much ya teman-teman. Buat yang mau join, yang mau belajar sama-sama, komunitasnya gratis. Linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.